Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video visualisasi laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI untuk mendukung smart governance. Perkenalkan, saya Hengki Irawan, merupakan peserta Latsar tahun 2023 Angkatan 2/80 nomor urut 20. Saya merupakan peserta Latsar yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai ahli pertama Pramata Komputer. Saya akan menyampaikan laporan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dinas Komunikasi dan Informatika beralamatkan di Jalan Letkol Isdiman nomor 17A, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saya merupakan salah satu pegawai yang bertugas di bidang informatika yang diterima seleksi CPNS tahun 2021. Salah satu tugas pokok bidang informatika yaitu penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi. Salah satu proyek utamanya adalah pengembangan aplikasi Sipakis Bangga atau Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang direquest oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat Bablikbangda Kabupaten Purbalingga. Aplikasi Sipakis Bangga digunakan untuk melakukan survei dan verifikasi penduduk miskin yang dilakukan oleh desa dan kelurahan yang dikoordinatori oleh Bablikbangda Kabupaten Purbalingga. Hasil dari survei tersebut disusun menjadi DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disajikan berdasarkan 4 kategori. Kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Salah satu isu yang ditemukan dalam proyek tersebut adalah belum tersedianya fitur penyajian rekap data survei penduduk miskin berdasarkan 7 aspek indikator rumah tangga miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 6 tahun 2022 tentang verifikasi dan indikator rumah tangga miskin, sehingga data tersebut juga bisa dimanfaatkan secara cepat dan mudah oleh perangkat daerah terkait seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Karena hal tersebut, atas arahan dari mentor yaitu Ibu Bariyati Eskom dan beberapa rekan sejawat, maka muncul ide untuk saya angkat menjadi judul dalam pelaksanaan aktualisasi habituasi latihan dasar CPNS tahun 2023 dengan judul Pembuatan Fitur Rekap Data Survei Penduduk Miskin berdasarkan 7 aspek rumah tangga miskin menggunakan aplikasi web Sipakis Bangga, Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga. Adapun pelaksanaan aktualisasi dan habituasi adalah sebagai berikut. Kegiatan 1. Mengidentifikasi permasalahan terkait fitur baru aplikasi tentang rekap data survei kemiskinan berdasarkan 7 aspek indikator rumah tangga miskin. Dalam melaksanakan kegiatan 1 terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan mengenai permasalahan fitur baru aplikasi. Yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat di unit kerja untuk inventarisasi permasalahan fitur baru aplikasi. Kemudian yang terakhir, saya mengumpulkan informasi dari sumber internet mengenai output yang akan disajikan pada fitur baru aplikasi.
Kegiatan 2. Merancang desain fitur aplikasi rekap data survei kemiskinan berdasarkan aspek indikator rumah tangga miskin. Sebelum merancang desain, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta arahan terkait perancangan desain fitur aplikasi rekap data survei kemiskinan. Setelah itu, saya merancang permodelan proses bisnis fitur aplikasi Sipakis Bangga dengan diagram UML atau Unified Modeling Language. Kemudian, saya membuat rancangan arsitektur fitur aplikasi, dan terakhir, saya membuat desain tampilan antarmuka fitur aplikasi. Kegiatan 3. Membangun aplikasi dengan fitur rekap data survei kemiskinan berdasarkan aspek indikator rumah tangga miskin. Di dalam kegiatan 3 ini ada 5 tahapan. Yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta arahan dalam mengembangkan fitur aplikasi Sipakis Bangga. Kemudian, saya membuat web service sebagai media pengolah database fitur aplikasi antara tampilan dengan database yang ada di back-end. Yang ketiga, melakukan uji coba web service menggunakan bantuan aplikasi Postman. Yang keempat, mengintegrasikan web service dengan user interface atau tampilan yang sudah dibuat sehingga dapat menyajikan data sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, melakukan uji coba fitur baru aplikasi dengan metode CRUD atau create, read, update, dan delete pada halaman user. Kegiatan 4. Melakukan pelatihan penggunaan fitur aplikasi kepada perangkat daerah pengguna. Di dalam kegiatan 4 ini, saya awali dengan melakukan koordinasi dengan mentor atau atasan dan koordinasi dengan rekan sejawat terkait pelatihan penggunaan aplikasi. Yang kedua, saya menyebarkan undangan pelatihan penggunaan aplikasi kepada perangkat daerah terkait. Kemudian, saya melakukan sosialisasi pengembangan fitur baru aplikasi melalui media radio LPPL Gema Sudirman. Kemudian, saya membuat panduan penggunaan aplikasi berupa video dan file PDF. Dan yang terakhir, saya melakukan pelatihan aplikasi dengan semua perangkat daerah terkait. Kegiatan 5. Melaksanakan evaluasi terhadap pembuatan fitur baru aplikasi. Pada kegiatan 5 ini terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu membuat instrumen evaluasi pengguna aplikasi melalui Google Form. Yang kedua, membagikan link Google Form melalui media WhatsApp agar diisi oleh pengguna aplikasi. Ketiga, menyusun laporan evaluasi berdasarkan rekap hasil evaluasi yang sudah dihasilkan oleh Google Form. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan atasan atau mentor untuk melakukan evaluasi aplikasi berdasarkan Google Form yang telah disebarkan. Adanya pengembangan fitur aplikasi Sipakis Bangga akan sangat membantu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, dengan memanfaatkan fitur aplikasi ini, diharapkan akan memudahkan dalam hal pendataan dan pemetaan penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, saya, Jiah Palupi Tibantarti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, sangat mendukung kegiatan aktualisasi diri dari Saudara Hengki Irawan Eskom dengan judul Pembuatan Fitur Rekap Data Survei Penduduk Miskin berdasarkan 7 aspek rumah tangga miskin menggunakan aplikasi web Sipakis Bangga.
Saya Danang dari Dinsos Deldu KPP3 Kabupaten Purbalingga. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan dan ada banyak fitur yang sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu adalah fitur rekap data survei DTKS berdasarkan 7 aspek rumah tangga miskin. Fitur rekap data survei DTKS berdasarkan 7 aspek rumah tangga miskin ini menjadikan kami admin perangkat daerah dapat dengan cepat dan mudah mengakses jumlah dan sebaran data penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga. Kami juga bisa memantau perkembangan data penduduk miskin dari waktu ke waktu hanya dengan menggunakan fitur aplikasi ini. Harapannya, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya karena fitur ini akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan data kelompok penerima manfaat bantuan sosial, sehingga bantuan tersebut akan lebih tepat sasaran.